Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, menurut penelitian bahwa manusia itu dalam kesehariannya itu 70% untuk berkomunikasi. Jadi untuk berbincang-bincang dan aktivitasnya dengan komunikasi itu 70% hidupnya. Oleh karena itu, karena banyaknya komunikasi yang dibangun antara satu dengan yang lain, terutama di masa-masa seperti sekarang ini, maka perlu kita mereview kembali, mengingatkan kembali beberapa hal yang berkaitan dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala dan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita bahas tentang kitab Mada Yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Mada Yakrahuhu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa banyak pembicaraan-pembicaraan yang sia-sia dalam keseharian kita itu. Ada isyarat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa banyak pembicaraan yang sia-sia dalam keseharian kita itu. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik itu. Jadi tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik mereka itu, kecuali bisikan itu atau obrolan itu berisi menyuruh manusia untuk bersedekah atau berbuat baik atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Jadi di dalam Quran surat An-Nisa ayat 114 ini ada isyarat bahwa banyak pembicaraan-pembicaraan yang sia-sia dalam keseharian kita, sehingga juga diingatkan ada peringatan agar berhati-hati di dalam bicara karena bisa menjerumuskan pada neraka. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuwfiya rajulun min ashabi faqala, yakni rajulun abshir bil jannah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awala tadri fala'allahu takallama fima la ya'ni aw bakhila bima la yanqusuhu. Ada seorang laki-laki datang dari sahabat yang meninggal dunia. Ada orang yang meninggal dunia lalu temannya datang. Kemudian laki-laki yang menjadi temannya itu mengatakan, abshir bil jannah, bergembira dengan surga, mun bakna swarga, lamun arya swarga, arya swarga orang dia. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awala tadri fala'allahu takallama fima la ya'ni aw bakila bima la yanqusuhu. Jadi ditegur orang ini ketika dia mengabari mun arya swarga la arya swarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian negur, bakna tahu, sudah memastikan bahwa selama hidupnya orang ini tak pernah aja-aja saya tak parlo. Apakah kamu kemudian meyakini, tahu semasa hidupnya dia tidak pernah berbicara sesuatu yang tidak penting baginya? Atau dia pernah bakhil dengan perkara yang tidak akan menguranginya? Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ditegur gitu ya. Makanya kemudian kita dalam hal ini ketika ada orang meninggal dunia cukup mendoakan
mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni dan amalnya diterima atau diberikan rahmat oleh Allah, tanpa harus memastikan dia itu surga, dia itu neraka dan sebagainya. Kan itu bukan kaplingan kita. Tetapi di dalam materi hadis ini yang menjadi menarik, Rasulullah menjelaskan, kamu tahu ndak orang ini ndak pernah dalam hidupnya ngomong berbicara yang ndak penting itu. Jadi ndak sederhana memang. Kalau penelitian 70% kita adalah berkomunikasi, terutama di waktu-waktu seperti sekarang ini, sehingga salah satu hadis sahih yang juga menjadi hadis penting dalam masalah pokok-pokok adab Islam itu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, jadi tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal yang sia-sia atau tidak penting. Dan para ulama hadis itu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan meninggalkan perkara yang tidak penting adalah menjaga lisannya dari perkataan yang sia-sia. Ya. Di dalam Musnad Imam Ahmad itu juga diriwayatkan dari Al-Husain, dari Nabi SAW bersabda, inna min husni islamil mar'i qillatal kalam fima la ya'ni. Sesungguhnya termasuk kebaikan Islam seseorang itu adalah sedikit bicara di dalam perkara-perkara yang tidak penting baginya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi harusnya dalam hidup ini lebih banyak berbuat daripada berbicara, kecuali pembicaraan yang memang bermanfaat. Umar bin Abdul Aziz berkata, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'ni. Barang siapa yang menghitung perkataannya dan membandingkan dengan perbuatannya, niscaya perkataannya sedikit kecuali dalam perkara yang penting baginya. Jadi ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan, ya, bahwa walaupun 70% hidup kita ini dipakai untuk komunikasi, maka tentu harus dipergunakan untuk sesuatu yang baik atau bermanfaat. Bukankah juga Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Sesungguhnya ada orang yang berbicara dengan satu kalimat, dia tidak menganggapnya berbahaya. Dengan sebab satu kalimat itu ternyata dia justru terjungkal selama 70 tahun di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau untuk ukuran akhirat 70 tahun itu sebentar sekali. Tapi untuk ukuran kita yang hidup ini 70 tahun itu lama sekali, karena kita hidup pun umur 70 tahun itu masih syukur gitu kan. Nah ini dengan satu perkataan itu bisa kemudian terjungkal, dan itu satu perkataan. Bagaimana dengan perkataan-perkataan berikutnya dan berapa kali dia mengatakan itu? Walaupun hitungannya di akhirat itu 70 tahun sebentar, tapi untuk ukuran kita sungguh luar biasa waktu itu. Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyana ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak jelas apa yang dia katakan itu, namun dengan sebab satu kalimat itu dia terjungkal di dalam neraka lebih jauh dari antara timur dan barat. Maka kita ingat hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi yang beriman pada Allah dan hari akhir, berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa berbicara baik, diam saja gitu kan. Dan tentu ini perhatian buat kita sekalian. Ketika Nabi SAW pun dimintai nasihat itu dari beberapa orang yang datang kepada Nabi, ternyata setiap Nabi memberi nasihat itu ada kalimat yang berkaitan dengan hati-hati. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW, contohnya itu mengatakan idni wa aujiz, wa fi riwayatin allimni wa aujiz. Qala idza kumta fi salatika fasalli salata muwaddi
wa la takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghada wajmil ya'sa mimma fi aidin nas. Ada orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu minta dinasihati, tapi tidak usah panjang-panjang gitu, ringkas gitu. Ajari aku dengan ringkas ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, dan ini 3 pesan agung kepada orang itu. Rasulullah menyatakan, jika kamu berdiri untuk sholat, maka anggap, asumsikan sholatmu itu adalah sholat yang terakhir, atau sholat setelah itu kamu akan meninggal dunia, sehingga tingkat kekhusyuannya itu tinggi. Jadi kalau mau sholat, anggap itu sholat terakhirmu. Kemudian yang kedua, jangan kamu mengatakan sesuatu, perkataan, pembicaraan yang dengan pembicaraan itu kamu besok mau minta maaf gara-gara ngomong gitu. Jangan kamu ngomong sesuatu yang gara-gara ngomong itu kamu besok mau minta maaf. Kemudian yang ketiga, jangan kamu terlalu suka terhadap apa yang dimiliki orang sehingga kamu tidak menjadi bersyukur dengan apa yang kamu miliki. Kita kan sering terpana dengan punyanya orang itu gini segala macam, bahkan kita tidak menjadi orang bersyukur. Nah, dari nasihat agung Rasulullah kepada orang yang meminta nasihat ini, satu diantaranya disebutkan tentang hati-hati gitu. Hati-hati kalau berbicara, jangan sampai mengatakan sesuatu yang kemudian kamu besoknya minta maaf gara-gara itu. Di dalam hadis juga disebutkan, riwayat Abu Musa al-Ash'ari itu pernah bertanya kepada Nabi SAW, qultu ya Rasulullah, ayyul muslimina afdalu? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Aku bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kaum muslimin yang paling bagus, yang paling utama? Lalu kemudian beliau menjawab, orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari omongannya dan tangannya. Jadi kadang-kadang kita itu kan ngomong itu saenake dhewe, ngomong disangka tidak menyinggung, tidak nyakitin, walaupun itu sedikit. Nah, orang yang bagus itu, orang muslim yang bagus itu adalah orang yang ketika ketemu dia ya selamat, karena dia tidak ngomong macam-macam, tidak ngomong nyakitin, merendahkan. Orang yang kemudian selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Kadang-kadang orangnya bagus, ibadahnya kelihatan bagus, tapi lisannya itu tajam sekali, tajam, nyakitin sekali kalau ngomong sedikit itu. Nah, ketika Sufyan bin Abdullah meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh untuk menjaga lisan. Begitu pula saat Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kunci keselamatan, dia berkata, ya Rasulullah, man najah? Qala amsik alaika lisanak wal yasaka baituka wabki ala khati'ati. Ini 3 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apa itu keselamatan? Kata Uqbah bin Amir, apa yang membuat selamat? Beliau menjawab, jaga lisanmu, kemudian hendaklah rumahmu membuatmu lapang. Jadi pulang ke rumah itu senang, pulang ke rumah senang, lapang, nyaman. Jadi makanya ada istilah baiti jannati, rumahku adalah surgaku, bukan baiti jahannami. Ada banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang kemudian nesong kok ibu engkau was laju atau karwe, jadi baiti jahannami, rumahku adalah nerakaku. Naudzubillah min dzalik. Jadi buatlah rumahmu itu menyenangkan kamu, dan menangislah lantaran dosa-dosamu. Maka kalau apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu, dengan kemampuan komunikasi kita paling tidak dibagi menjadi 4, 1/4 untuk zikir, 1/4 untuk baca Al-Quran, 1/4 untuk ngajak kebaikan atau mencegah kemungkaran, dan 1/4-nya baru untuk hajat kita, artinya keperluan-keperluan yang kita perlu komunikasikan dalam keseharian kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya apa yang disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah membahas tentang mati syahid kemarin, di kitab ini kemudian dilanjutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ridho bahwa Allah merahmati orang yang membawa salawat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna malakan atani faqala inna rabbaka yaqul ama yurdika annahu la yusalli alaika ahadun illa sallaitu alaihi asra
wa la yusallimu alaika ahadun illa sallimtu alaihi asran qultu bala. Sungguh seorang malaikat datang kepadaku, kata Nabi. Jadi Rasulullah bercerita, ada malaikat datang kepadaku, lalu dia berkata, Tuhanmu berfirman, apakah engkau tidak ridha bahwa tidaklah seorang membaca salawat kepadamu melainkan aku bersalawat 10 kali untuknya, dan tidaklah seorang mengucapkan salam kepadamu melainkan aku mengucapkan salam kepadanya 10 kali. Lalu Rasulullah menjawab, ya tentu saja aku ridha, kata Nabi. Nah, jadi Nabi itu ridha bahwa Allah merahmati orang yang membaca salawat kepadanya. Kita ingin mencoba meluruskan tentang persoalan ini. Jadi orang muslim yang baik, mukmin yang baik itu suka bersalawat kepada Nabi. Tetapi yang dimaksud salawat, penuduhan bahwa Anda tidak suka bersalawat karena tidak berdiri lalu kemudian mengadakan acara begini, itu lalu kemudian diklaim sebagai orang yang tidak suka bersalawat, itu salah. Jadi muslim dan mukmin memang harus suka bersalawat kepada Nabi. Saya ingin lanjutkan dulu. Salam kepada Nabi. Jadi lafaz salam kepada Nabi, sebelum kita bahas, lafaz salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah salam yang dibaca dalam tasyahud salat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha huwas salam fa idza jalasa ahadukum fis shalah falyakul at-tahiyatu lillah wassalawat wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin fa innahu idza qala dzalika asaba kulla 'abdin salihin fis sama wal ard asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh summa yatakhayyar ba'du minal kalami ma syaa. Allah lah yang maha sejahtera. Apabila seseorang di antara kalian duduk tasyahud di dalam salat, hendaklah dia membaca yang tadi itu at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat seterusnya. Segala penghormatan hanya milik Allah, juga seluruh salawat dan kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpah untukmu wahai Nabi, begitu pula rahmat dan berkahnya semoga terlimpah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Lalu Nabi mengatakan, jika kalian membaca itu, ya, bacaannya itu mengenai semua hamba, orang-orang saleh yang ada di langit maupun di bumi. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan rasulnya. Setelah itu kata Nabi, silakan memilih doa yang dia kehendaki, yaitu berdoa untuk diri sendiri dan yang disukai. Kemudian yang kedua itu salam kepada Nabi, salawat kepada Nabi. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi ini Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang sudah sering kita dengar. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Bukhari itu berkata, Abu Aliyah berkata, salawat Allah adalah pujiannya Allah di hadapan para malaikat kepada Nabi Muhammad, pujian Allah. Dan salawat para malaikat adalah doa. Jadi salawat para malaikat adalah doa. Ada juga dalam pendapat lain itu salawat kepada Nabi adalah mengagungkannya. Dengan demikian maka ucapan yang kita sampaikan dengan mengatakan ya Allah limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad adalah agungkanlah Nabi Muhammad. Maksud mengagungkan Nabi Muhammad di dunia adalah
menjunjung tinggi namanya, memenangkan agamanya, dan mempertahankan syariatnya. Sedangkan mengagungkan Nabi Muhammad di akhirat dengan salawat itu adalah memperbesar pahalanya, memberinya izin untuk memberikan syafaat kepada umatnya, dan menampakkan keutamaannya dengan memberi maqamah mahmudah, itu kedudukan yang terpuji. Ada orang-orang kafir itu yang kemudian mengatakan itu orang Islam itu belum tentu selamat katanya. Orang nabinya saja belum tentu selamat, masih didoakan umatnya dengan bersalawat itu. Jadi nabinya belum tentu selamat, masih didoakan, kenapa harus ngikut itu gitu? Bukan kami yang sudah jelas-jelas selamat katanya. Lalu apa sih makna salawat itu? Sesungguhnya adalah para ulama juga menyebutkan bahwa itu akan kembali kepada kita, karena Nabi Muhammad SAW sudah selamat dan dijamin selamat oleh Allah. Jadi hakikatnya kembali kepada kita, sebagaimana hadis tadi, bahwa siapa yang membaca salawat dia kemudian akan dibalas 10 kali. Ada sejumlah hadis mutawatir tentang itu yang memerintahkan membaca salawat kepada beliau dengan lafaz salawat yang sudah biasa kita dengar, misalnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada juga saya bacakan, kalau riwayat dari Abu Humaid As-Sa'idi itu, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kalau riwayat dari Abu Mas'ud Al-Ansari ini yang banyak dibaca adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi lafaz salawat ini yang paling banyak dibaca dalam tasyahud akhir di dalam salat kita. Nah, tempat membaca salawat kepada Nabi itu banyak ya. Kalau Ibnu Qayyim itu menyebut ada di 31 tempat ya. Nah, di kitab ini disebutkan paling tidak ada 11 tempat. Jadi kalau orang muslim mukmin ini suka bersalawat, suka dan harus bersalawat, cinta bersalawat itu, tetapi bukan lalu lantas harus dengan acara tertentu lalu kemudian dianggap tidak suka salawat karena tidak menyukai acara itu, bukan itu. Tetapi mukmin muslim yang baik, yang menyukai Nabi dan Rasulullah SAW sudah meridai tadi bahwa aku senang kemudian Allah meridai orang yang bersalawat kepada aku lalu dibalas 10 kali itu. Paling tidak ada beberapa tempat yang dianjurkan kita membaca salawat kepada Nabi SAW. Di antaranya pertama, setelah azan, tepat setelah menjawab ucapan muadzin, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqul, summa sallu alayya, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alayya bi asra." Summa sallallahu azza wa jalla lil wasilah fa inna manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillahi ta'ala wa arju an akuna anahu faman sa'alallahu li al wasilah halat lahu syafa'ah. Apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan adzan, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan, kemudian bacalah salawat untukku, karena barang siapa yang membaca salawat kepadaku 1 kali, Allah membalasnya 10 kali. Kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku, karena ini adalah satu kedudukan di surga yang hanya patut untuk seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap akulah hamba itu.
Maka barang siapa yang memohon wasilah kepada Allah untukku, jadi bersalawat kepada Nabi, aku halalkan syafaatku untuknya. Jadi ini orang yang bersalawat kepada Nabi itu yang pertama, ketika adzan dikumandangkan lalu kita jawab seperti itu, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah itu. Lalu kemudian kita membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah itu dan bersalawat kepada Nabi, maka syafaatku akan aku berikan, aku halalkan syafaatku kepada. Jadi kalau orang itu banyak yang salawat, minta syafaat Nabi, tapi ketika adzan dikumandangkan tidak ada yang mendengarkan. Padahal jelas prosedurnya itu disebutkan, aku halalkan syafaatku kepada orang yang ketika sudah adzan lalu dia kemudian dengarkan, dia ucapkan yang sama, lalu kemudian berdoa dan bersalawat kepada aku. Kan jadi kontradiktif, di satu kesempatan dia seperti itu, tapi ketika kemudian adzan tidak didengarkan dan tidak bersalawat kepada Nabi sesudah adzan. Maka tempat pertama adalah saat dikumandangkan adzan, kita ucapkan yang sama, lalu kita selesai adzan berdoa dan bersalawat kepada Nabi. Yang kedua, saat masuk dan keluar masjid. Jadi saat masuk dan keluar masjid itu membaca doa bismillah. Jadi melangkahkan kaki masuk ke masjid itu bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad waghfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Jadi kita mulai dengan salawat, atau kemudian bisa di akhirnya setelah bismillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, bisa kemudian bersalawat Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Jadi saat keluar dari masjid juga berdoa begitu, dengan doa Allahumma inni as'aluka min fadlika itu kita bersalawat kepada Nabi. Jadi Allahumma inni as'aluka min fadlika Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, atau kemudian didahului dengan kalimat salawat, ucapan salawat terlebih dahulu, baru kemudian Allahumma inni as'aluka min fadlik. Intinya adalah masuk keluar masjid itu bersalawat, di samping berdoa masuk Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, atau ketika keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini sudah kecintaan kepada Nabi, itu luar biasa. Adzan, bersalawat, masuk masjid, keluar masjid sudah bersalawat. Ketiga, pada waktu duduk tasyahud akhir di dalam salat, setelah tasyahud maka kita bersalawat kepada Nabi. Jadi bedanya tasyahud awal dengan akhir itu adalah dengan salawat. Walaupun ada kemudian menghukumi bahwa tahiyat awal pun tidak apa-apa dengan salawat, karena itu juga sunnah. Beda dengan tahiyat akhir yang memang menjadi wajib untuk kita kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambahi dengan doa sebelum salam. Kita bersalawat ketika duduk tasyahud akhir dalam salat. Yang keempat, ketika berdoa, baik itu di dalam salat ataupun di luar salat. Jadi sebelum berdoa kita memuji-muji Allah, lalu kemudian bersalawat kepada Nabi. Jadi itu kita tutup dengan salawat dan kita tutup juga dengan hamdalah. Maka ada ulama yang menyatakan bagaimana kemudian Allah tidak mengabulkan doa seseorang ketika dia sudah mengangkat tangan lalu kemudian memulai doanya dengan memuji-muji Allah dan bersalawat kepada Nabi, lalu dia berdoa dan akhir doanya pun dia kemudian tutup dengan hamdalah dan salawat, atau salawat dan hamdalah. Bagaimana kemudian Allah tidak akan mengabulkan itu? Jadi setiap waktu ketika kita berdoa didahului dengan memuji Allah, mengucapkan hamdalah lalu bersalawat. Ada orang yang kemudian diceritakan itu Rasulullah mendengar seorang berdoa di dalam salatnya tanpa memuji Allah, dia tidak baca hamdalah, dia tidak bersalawat, lalu kemudian dia berdoa, lalu Rasulullah menyatakan orang ini terburu-buru, orang ini terburu-buru. Setelah itu beliau memanggilnya lalu berkata, idza shalla ahadukum falyabda bitahmid bitamjidi rabbih jalla wa azza wassana'i alaihi summa yusalli alaihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yad'u ba'du bima sa'a.
apabila seseorang di antara kalian berdoa, hendaklah dia lebih dulu memuji Allah, memuji Rabbnya, kemudian membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu setelah itu silahkan berdoa apa yang dia kehendaki. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau memang ada orang berdoa tidak memuji Allah, tidak bersalawat, ya memang dia tidak suka salawat berarti ya. Jadi harus bersalawat, memuji Allah lalu bersalawat. Dan ini sudah ada dalam keseharian kita. Bukan tidak suka, kita paling suka orang mukmin, orang muslim itu. Pengikut Nabi itu orang yang paling suka bersalawat. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, sesungguhnya doa itu, ini Umar ya, penjaraannya Umar. Umar itu mengatakan doa itu tergantung di antara langit dan bumi. Jadi doa kita itu tergantung di antara langit dan bumi. Tidak ada sedikit pun dari doa itu yang naik sampai kamu membawa salawat kepada nabimu. Kemudian yang kelima, pada hari Jumat ya, saat itu dianjurkan banyak-banyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau tadi disampaikan 70% keseharian kita isinya komunikasi, maka pakai potensi komunikasi itu dengan memperbanyak salawat, terutama di hari Jumat. Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fihi khulika Adam wa fihi kubida wa fihi an-nafqa wa fihi as-saqqa fa aksiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad arimta yaqulu balita. Faqala inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadul anbiya. Sesungguhnya di antara hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu Adam diwafatkan, pada hari itu sangkakala ditiup, pada hari itu seluruh makhluk akan mati. Maka banyak-banyaklah membaca salawat untukku pada hari itu, karena bacaan salawat kalian diperlihatkan kepadaku. Mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana salawat kami diperlihatkan kepadamu sedangkan engkau telah hancur lulu? Beliau bersabda, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Nah, jadi di hari Jumat perbanyak salawat. Yang keenam, di dalam salat jenazah setelah takbir kedua. Jadi takbir kedua kita membaca salawat. Yang ketujuh, saat kita membaca kunut misalnya, di waktu-waktu kita membaca kunut, maka di akhir doa kunut itu kita bersalawat. Yang kedelapan, di dalam khutbah, di dalam ceramah dan apapun majlis-majlis itu kita baca salawat. Yang kesembilan, di majlis-majlis ta'lim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi majlisin fatafarraqu walam yadhkurullah azza wa jalla wa yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana majlisuhum tiratan alaihim yaumal qiyamah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu majlis lalu mereka berpisah tanpa menyebut nama Allah dan tidak membaca salawat kepada Nabi, melainkan majlis itu akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Jadi di majlis masjid itu termasuk diantaranya adalah kafaratul majlis ya, kafaratul majlis yang biasa kita baca mengakhiri satu majlis itu. Jadi kita bertiga ngobrol-ngobrol, akhiri dengan doa itu. Pada saat kita di majlis seperti ini pun akhiri dengan bacaan doa itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kafaratul majlis itu dua gunanya. Satu, merupakan stempel kebaikan yang kita lakukan, jadi menjadi stempel kata Nabi. Kalau kemudian yang kedua, di dalam majelis itu masih ada yang tidak baik, obrolan kita ternyata banyak yang salah, maka itu menjadi kafarat, menjadi penebus dari ngobrol-ngobrolnya kita yang banyak salah itu misalnya. Jadi dalam itu ngobrol-ngobrol ternyata banyak salah, maka jadi kafaratul majelis itu kita baca dengan juga bersalawat kepada Nabi. Ke-10 di dalam surat dan buku. Jadi kita kasih surat itu pakai salawat juga kepada Nabi. Jadi biasanya bapak nulis surat sama gurunya mengizinkan putrinya
putranya itu juga bersalawat. Itu kan jarang dilakukan selain assalamualaikum itu. Nah, kemudian ketika nama Nabi disebut, jadi Rasulullah SAW bersabda, "Ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Rugilah seorang yang namaku disebut di dekatnya lalu dia tidak membaca salawat kepadaku. Jadi setiap mendengar Nabi kita kemudian sallallahu alaihi atau Allahumma salli ala Muhammad. Beliau bersabda, "Al-bakhil alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang kikir adalah orang yang namaku disebut di dekatnya lalu dia tidak membaca salawat kepadaku. Jadi itu yang ke-11, ketika nama Nabi disebut lalu kemudian kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara garis besar bahwa salawat yang sudah kita bacakan paling tidak di 11 tempat itu, di 11 tempat yang kemudian beliau tuliskan di dalam kitab ini, maka sudah kita cinta banget dengan Nabi dan setiap hari kita suka bersalawat kepada Nabi dan termasuk orang-orang yang mencintai Nabi. Tapi tidak harus dengan sekali lagi dengan acara tertentu lalu kemudian ada seremonial tertentu. Bahwa kita senang bersalawat itu harus, karena itulah pengikut Nabi Muhammad SAW. Justru ketika kita tidak bersalawat, paling tidak di beberapa tempat tadi disebutkan, berarti kita memang tidak suka bersalawat. Harus kita suka bersalawat. Tetapi tuduhan bahwa tidak suka bersalawat karena tidak begini, itulah yang salah. Karena kita adalah orang yang suka dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mengakhiri kajian apa yang disenangi oleh Nabi SAW, saya ingatkan kembali, mengakhiri kajian kita kali ini hadis riwayat dari Ubay bin Ka'ab ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku memperbanyak salawat untukmu." Lantas Nabi bertanya pada dia, "Seberapa banyak kamu bersalawat? Kira-kira seberapa banyak aku harus bersalawat kepadamu?" Kata Nabi, terserah kamu, wahai Ubay bin Ka'ab. Bagaimana kalau seperempatnya? Ya terserah kamu, kata Nabi. Lalu Ubay bin Ka'ab terus, gimana kalau aku tambah ya Rasul? Ya baik juga. Bagaimana kalau separuh dari zikirku itu isinya salawat padamu? Ya terserah kamu, kata Nabi. Terus bagaimana kalau 2/3 saja adalah? Terserah kamu, kata Nabi. Lalu kemudian karena terus dibilang terserah itu, Ubay bin Ka'ab, kalau begitu semua aku banyak bersalawat kepadamu. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan pada Ubay bin Ka'ab, kalau kamu bersalawat terus begitu, maka beban pikiranmu akan dicukupi dan dosa-dosamu akan diampuni. Itulah tentang besarnya salawat kepada Nabi. Tentu yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang kemudian dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar dalam bersalawat dan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita kemudian mendapatkan izin dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.